kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Jumpa di hari tanggal 29 ini. Di sini ada Kak Kata dan Kak Tongkong. Bertanya-tanya ini kegiatan hari ini. Kegiatannya adalah Sudah kedetek pengukuhan gugus depan tentang lingkungannya dengan gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cirebon tahun 2020. Nah, ini berapa Kak jumlah data yang sudah masuk di tahun 2020 ini? Di tahun 2020 data gugus depan di lingkungan Kuartir Cabang Cirebon itu 2100. Nah, 2100 gugus depan. Nah, berarti ada 2100 orang dewasa dalam hal ini pembina gugus depan. Adanya kegiatan pengukuhan ini apa yang diharapkan oleh Kuartir Cabang? Ya, dengan pengukuhan ini, inilah barometer bahwa gugus depan legal, sah, terdaftar, sehingga diharapkannya gugus depan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dengan manajemen yang ada, manajemen kegiatan, manajemen risiko, sehingga apapun kegiatan bertolak ukur pada prestasi anak-anak, karakter anak-anak. Sekali lagi, bukan main-main, tetapi karakter untuk generasi muda. Berarti kalau registrasi gudep itu, gudep atau gugus depan yang ada di wilayah atau lingkungan itu mendaftarkan diri begitu Kak maksudnya? Ya, mendaftarkan diri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, bahwa menjadi anggota Gerakan Pramuka itu suka dan rela. Jadi terus harus daftar. Misalkan tidak daftar tidak apa-apa, itu haknya. Tetapi ada pula yang harus dipenuhi atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau tidak daftar bagaimana, yang terdaftar bagaimana. Sehingga sekali lagi, dengan adanya pengukuhan gugus depan menjadi hal yang utama, bahwa gugus depan ini kita dapat dimaknai bahwa gugus depan kita adalah wadah untuk membina kaum muda. Oke, ini ada Kak Hongkong nih. Hongkong melanjuti tentang registrasi gudep. Gudep itu kan berarti melaporkan diri kan kepada organisasinya. Biasanya apa saja Kak yang dilaporkan? Ya, baiklah Bapak dan Bapak sekalian, bahwa di Kuartir Cabang Cirebon ini setiap gugus depan atau setiap anggota pramuka melalui gugus depannya harus melakukan pendaftaran, yaitu semacam registrasi dan registrasi. Karena apa? Karena registrasi dan registrasi ini adalah merupakan suatu bentuk kepatuhan organisasi. Jadi sudah wajib untuk melakukan registrasi. Di antaranya dalam registrasi itu bukan hanya sekedar mendaftarkan, tetapi ada data-data atau persyaratan lain yang harus disampaikan ke Kuartir. Yang pertama yaitu ada format R1. R1 itu di sana memuat misalnya contohnya jumlah dalam satu gugus depan itu ada jumlah pembina
berapa peserta didiknya, kemudian ada berapa pembinaannya, mendampinginya atau yang membinanya, dan juga ada jadwal latihannya Kak. Jadi jadwal latihannya di sana dalam format R1 itu sudah ada dilampirkan. Di samping data pembina juga ada data pembantu pembina, data pembantu pembinanya juga pramuka. Dan R1 itu harus ditandatangani yang pertama yaitu oleh pembina yang bersangkutan, misalnya putra ya pembina putra, putri ya pembina putri. Nah, jadi datanya data valid, bukan data asal-asalan yang kita buat. Karena apa? Karena kami menerima data itu dari Gugus langsung. Misalnya dalam satu pangkalan itu cuma ada 3.000 atau 2.000 atau satu sangga dan sebagainya, itu adalah kewenangan kami yang menerima. Sehingga data itu yang dijadikan oleh kami untuk laporan ke tingkat atas seperti Pada dan Panas. Saya kira itu. Misal kan, itu kan di sana terjadi latihan ujian pramuka, latihan kepramukaan, setiap minggu sudah rutin, tapi gudeg itu belum mendaftarkan diri. Itu bagaimana itu statusnya? Ya secara legal formal bahwa kegiatan pelaksanaan kepramukaan di suatu tempat atau di suatu sekolah ke dalam hal ini tidak melakukan depan, tidak melakukan registrasi depan, ya secara otomatis mereka bukan anggota pramuka dan bukan merupakan satuan depan. Anggaplah bahwa mereka itu hanya sebatas ikut-ikutan, sehingga kami tidak berkewajiban untuk melibatkan anak-anak yang berkegiatan pramuka di sana untuk kita ajak, karena mereka tidak melakukan registrasi. Kalau sudah tidak melakukan registrasi tetapi masih melakukan kegiatan kepramukaan, itu sama saja mereka tidak mematuhi kode kehormatan gerakan pramuka. Saya kira begitu. Kemudian gini kan, kita kan sudah tahu nih bahwa waktu tersebut itu sudah lama melakukan kegiatan registrasi dan registrasi. Apa sih Kak urgensinya terhadap suatu organisasi tentang registrasi gudeg ini? Apakah memang harus setiap tahun dan sebagainya? Ya, saya kira Pak Sunadi, hal itu bisa saja sih dilakukan misalnya berapa tahun sekali kemudian kita lakukan. Tetapi karena kami berprinsip di Kuartet Cirebon, bisa di Kuartet Cirebon melakukan registrasi itu harus di-upgrade lagi setiap tahun. Itu juga bukan hanya sebatas bentuk kepatuhan saja, tetapi juga itu sebagai kontrolnya khawatir terhadap Gugus depan. Nah, sehingga apa? Sehingga kami atau dapat mudah untuk mengontrol sejauh mana pelaksanaan kegiatan kepramukaan di Gugus depan. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Kepala Sekretariatan Kuartet Cirebon bahwa peserta registrasi tahun sekarang ada jumlahnya 2.100 Gugus depan. Nah, artinya kuartir, baik itu kuartir ranting, kuartir cabang khususnya, itu berkewajiban untuk memperhatikan, memantau, mengarahkan, membina Gugus depan tersebut gitu. Nah, andaikan ada yang tidak melakukan registrasi, ya mohon maaf, untuk yang sudah melakukan registrasi secara aturan, secara sah mereka melaksanakan kode kehormatan, melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka, ya harus kita berikan perhatian khusus gitu. 2.100 itu bukan jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang banyak. Sehingga kami tidak akan melayani, tidak akan memberikan bimbingan dan arahan kepada Gugus depan yang tidak pernah melakukan registrasi. Anggaplah mereka di luar kita. Saya kira itu Pak. Oke, itu rekan-rekan atau kakak-kakak anggota pramuka di Kabupaten Cirebon, kalau ada pertanyaan tentang registrasi gudeg atau silakan main ke Sanggar Bakti Kuartet Cirebon, gitu ya. Bisa sharing, di sana banyak andalan, ada Kak Hongkong, Kak Hati dan lain-lain. Silakan, lebih enak kalau datang langsung dan koordinasi. Kenapa? Oke, terima kasih. Dan yang pasti adik-adik sekalian, khususnya buat adik-adik, ketika kita berbicara kepramukaan, jangan membuat komen atau jangan memberikan komen apabila kita memang tidak memahami tentang kepramukaan. Sebab apa? Sekarang banyak orang yang mengaku dirinya sebagai anggota pramuka, pembina pramuka, termasuk saya sendiri, tetapi sesungguhnya kita ini tidak memahami atau kurang memahami atau belum memahami esensi gerakan pramuka. Sehingga banyak dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan asal-asalan.
tidak terkonsep, tidak terarah, tidak berpedoman pada KMK, sehingga banyak hal yang tidak diinginkan oleh kita. Maka dari itu, ketika kita berbicara kepramukaan, silakan datang ke kuartir masing-masing dan berkoordinasi. Di sana juga ada para andalan dan juga ada para pelatih, karena bagian tugas dari para pelatih itu adalah melekat pada pribadinya, yaitu adalah sebagai KMK, konsultan manajemen kepramukaan. Sehingga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh kita semua tentang kepramukaan dapat terbantu dengan penjelasan-penjelasan dari para pelatih. Saya kira itu. Nah, di samping itu kakak-kakak dan anak sekalian, yang perlu dicatat oleh kita, oleh setiap anggota pramuka dan insan-insan relawan gerakan pramuka, yang perlu dicatat oleh kita adalah tiada kepramukaan tanpa rekomendasi gerakan pramuka. Artinya semua kegiatan kepramukaan yang mengatasnamakan pramuka adalah itu milik gerakan pramuka. Saya kira itu Pak yang harus kita lakukan. Terima kasih. Dari talon sekarang berapa begitu kan Kak? 62. Beres enak. Beres semua. Beres semua ada. Gimana kegiatan di talon Lancar, tahun lancar. 2020? Lancar. Ya. Semoga untuk kedepannya Pramuka di Kabupaten tetap jaya. Tetap jaya. Salam Pramuka. Salam. Halo guys. Halo guys, salam Pramuka. Gimana kabar punya orang? Gimana Kak Haji? Alhamdulillah sehat. Lagi persiapan apa ini? Ini dalam rangka pengukuhan gugus depan dan para pembina yang berada di gugus depan sewilayah Kuartir Cirebon. Harapan setelah dilantik pembina Harapannya mudah-mudahan para pembina bisa mengimplementasikan, menerapkan apa-apa yang sudah diberi bekal, baik melalui kursus-kursus di Gerakan Pramuka semacam KMD ataupun dalam kegiatan Warama Mitran, lebih-lebihnya sudah KML. Jadi bisa mengoptimalkan lagi ilmu yang sudah diberikan pada saat mereka mengikuti kegiatan itu. Untuk para pembina diharapkan sesuai dengan kode etik Gerakan Pramuka, kita tetap teguh dengan kode etik Gerakan Pramuka, baik dasar dan maupun kemudian. Dan yang lebih penting lagi, tetap terus membina, jangan putus asa, sebab masa depan negara kita Pramuka ada di tangan anak didik kita semua. Selamat untuk para pembina. Salam Pramuka. Menton buat tembak baik. Gimana Kak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.